Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari tugas minggu ke-11 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana tugasnya terdapat pada buku Balzan halaman 198 dari 955 halaman, yang mana terdapat review question atau tinjauan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tentukan sistem pendukung keputusan DSS dan sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pendukung keputusan atau DSS memodelkan informasi menggunakan OLAP yang memberikan bantuan dalam mengevaluasi dan memilih di antara berbagai tindakan. DSS adalah bagian dari sistem pendukung manajemen berupa perangkat lunak yang memformat suatu organisasi menggunakan pemrosesan analitik online atau OLAP yang membantu manajemen dalam mengevaluasi dan memilih di antara berbagai tindakan yang ada. OLAP adalah manipulasi informasi untuk menciptakan intelijen bisnis dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. DSS memungkinkan manajer puncak untuk memeriksa dan memanipulasi sejumlah besar rincian data dari sumber internal dan eksternal yang berbeda. DSS ini berfokus pada keputusan individu. Nah, peran DSS di dalam bisnis adalah untuk memungkinkan manajer tingkat tinggi memeriksa dan memanipulasi sejumlah besar data dari sumber internal dan eksternal yang berbeda. Dan juga menganalisis hubungan kompleks di antara ribuan atau bahkan jutaan item data untuk menemukan pola, tren, dan kondisi pengecualian adalah salah satu kegunaan utama yang terkait dengan DSS. DSS kemudian merangkum dan mengumpulkan informasi dari TPS yang berbeda, yang membantu manajer dalam membuat keputusan semi terstruktur. Selain itu, DSS juga berperan membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kelangsungan bisnis. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS adalah kombinasi dari komputer, komunikasi, dan teknologi keputusan yang digunakan untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam pertemuan kelompok. Tujuan GDSS adalah untuk pertukaran ide, opini, dan preferensi dalam kelompok. GDSS ini merupakan sistem pendukung manajerial berupa perangkat lunak yang berfokus pada pengambilan keputusan kelompok dan memberikan ruang bagi kelompok untuk dapat berdiskusi, saling bertukar ide, dan memilih ide-ide tersebut untuk dijadikan sebagai keputusan akhir atau final. Nah, peran GDSS di dalam bisnis adalah sebagai sarana untuk berkolaborasi dan mengidentifikasi lebih banyak alternatif pemecahan masalah dan juga sebagai sarana komunikasi yang baik antara para anggota kelompok. Selanjutnya soal nomor 2. Definisikan sistem pakar dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pakar adalah program penasihat terkomputerisasi yang meniru proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Biasanya, mereka menyertakan basis pengetahuan yang berisi berbagai akumulasi pengalaman dan seperangkat aturan untuk menerapkan basis pengetahuan pada setiap situasi tertentu. Sistem pakar adalah bentuk AI yang paling umum di arena bisnis. Peran yang dimainkan sistem pakar di dalam bisnis adalah mengisi celah ketika pakar manusia sulit ditemukan atau dipertahankan ataupun terlalu mahal. Sistem yang paling terkenal bermain catur dan membantu dalam diagnosis medis.
Penalaran berbasis kasus adalah metode di mana masalah baru diselesaikan berdasarkan solusi dari kasus serupa yang diselesaikan di masa lalu. Mekanik mobil yang memperbaiki mesin dengan mengingat mobil lain yang menunjukkan gejala serupa menggunakan penalaran berbasis kasus. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional? Seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan otomatisasi dapat melakukan proses komputerisasi tugas-tugas manual, membuatnya lebih efisien dan efektif, dan secara dramatis menurunkan biaya operasional. Penggajian menawarkan contoh yang sangat baik. Otomatisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan mengurangi jumlah kepala, menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS terutama digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis. Selanjutnya, perampingan meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan menyederhanakan atau menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Kemacetan terjadi ketika sumber daya mencapai kapasitas penuh dan tidak dapat menangani permintaan tambahan apapun. Mereka membatasi throughput dan menghambat operasi. Komputer yang bekerja pada kapasitas maksimumnya tidak akan mampu menangani peningkatan permintaan dan akan menjadi hambatan dalam prosesnya. Perampingan menghilangkan kemacetan, langkah penting jika efisiensi dan kapasitas proses bisnis sedang ditingkatkan. Ini juga menghilangkan redundansi. Redundansi terjadi ketika tugas atau aktivitas diulang secara tidak perlu. Selanjutnya, di dalam sebuah organisasi dapat merekayasa ulang proses bisnis lintas departemennya atau proses bisnis departemen individu untuk membantu memenuhi CSR dan KPI-nya. Ketika memilih proses bisnis untuk direkayasa ulang, fokus manajer yang bijaksana pada proses inti yang penting untuk kinerja, bukan pada proses marginal yang berdampak kecil. Upaya untuk merekayasa ulang proses bisnis sebagai aktivitas strategis memerlukan pola pikir yang berbeda dari yang diperlukan dalam program perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan. Karena perusahaan memiliki cenderung mengabaikan kontribusi kuat yang dapat dibuat proses untuk strategi. Mereka sering melakukan upaya perbaikan proses dengan menggunakan proses mereka saat ini sebagai titik awal. Pertanyaan yang keempat. Apa itu kecerdasan buatan? Apa saja 5 jenis sistem AI? Aplikasi AI apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar? Kecerdasan buatan adalah yang menstimulasikan pemikiran dan perilaku manusia, seperti kemampuan untuk bernalar dan belajar. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Kita mungkin telah menemukan kata algoritma jika kita pernah ke pemrograman. Algoritma mengacu pada satu set instruksi yang menyelesaikan tugas. Dalam kecerdasan buatan, sebuah algoritma memberitahu mesin bagaimana menemukan jawaban atas berbagai masalah atau pertanyaan. Pembelajaran mesin adalah jenis kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami konsep di lingkungan dan juga untuk belajar. Dengan pembelajaran mesin, mesin dapat bertindak tanpa program manusia yang merinci cara melakukan tugas. Pembelajaran mesin adalah salah satu istilah menakutkan dalam AI karena menunjuk ke masa depan di mana robot AI bisa memiliki kemungkinan lebih pintar dari manusia. Pembelajaran mesin masuk dan meningkat seiring dengan bertambahnya umur sistem. Selanjutnya, 5 jenis sistem AI, yaitu yang pertama sistem pakar. Adalah bentuk AI yang paling umum di arena bisnis karena mereka mengisi celah ketika pakar manusia sulit ditemukan atau dipertahankan ataupun terlalu mahal. Sistem yang paling terkenal bermain catur dan membantu dalam diagnosis medis. Yang B atau yang kedua, jaringan saraf. Jaringan saraf
juga disebut jaringan saraf tiruan, adalah kategori AI yang mencoba meniru cara kerja otak manusia. Jaringan saraf menganalisis sejumlah besar informasi untuk menetapkan pola dan karakteristik ketika logika atau aturan tidak diketahui. Yang ketiga, algoritma genetika. Algoritma genetika adalah sistem kecerdasan buatan yang meniru proses evolusioner survival of the fittest untuk menghasilkan solusi yang semakin baik untuk suatu masalah. Algoritma genetika pada dasarnya adalah sistem pengoptimalan. Ia menemukan kombinasi input yang memberikan output terbaik. Mutasi adalah proses dalam algoritma genetika yang mencoba kombinasi secara acak dan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan hasilnya. Yang keempat yaitu agen cerdas, adalah tujuan khusus sistem informasi berbasis pengetahuan yang menyelesaikan tugas-tugas tertentu atas nama penggunanya. Agen cerdas biasanya memiliki representasi grafis seperti Sherlock Holmes untuk agen pencarian informasi. Dan yang kelima yaitu realitas virtual, adalah lingkungan simulasi komputer yang dapat berupa simulasi dunia nyata atau dunia imajiner. Realitas virtual adalah bidang kecerdasan buatan yang berkembang pesat yang berawal dari upaya untuk membangun antarmuka manusia dan komputer yang lebih alami, realistis dan multisensor. Realitas virtual memungkinkan telepresence di mana pengguna dapat berada di mana saja di dunia dan menggunakan sistem realitas virtual untuk bekerja sendiri atau bersama-sama di situs jarak jauh. Selanjutnya beberapa contoh aplikasi AI di bidang bisnis. Yang pertama, data mining. Aplikasi pengumpulan data, dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat melihat produk apa saja yang sedang tren dan dapat melihat produk apa yang diminati konsumen. Yang kedua, customer recommendation. Aplikasi yang dapat membantu bisnis dalam menentukan produk apa yang tepat bagi konsumennya dan memberikan rekomendasi produk untuk konsumen yang disesuaikan dengan usia, lokasi, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu inventory monitoring. Aplikasi yang berguna untuk memantau stok persediaan yang ada pada bisnis dan dapat memantau persediaan dengan teliti dan akurat. Dengan begitu, proses produksi menjadi lebih lancar. Yang keempat, aplikasi CRM. Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data pelanggan dapat mempermudah suatu bisnis untuk memantau penjualannya dengan detail, termasuk urusan operasional. Yang kelima yaitu layanan pengiriman, yaitu aplikasi yang berguna untuk memudahkan bisnis dalam pengiriman produk ke konsumen. Dengan begitu, pengiriman barang akan lebih cepat, terpercaya, dan aman. Dari beberapa contoh aplikasi AI di bidang bisnis tersebut, dapat disimpulkan bahwa maka dapat menawarkan nilai bisnis yang besar, dikarenakan aplikasi tersebut memiliki keunggulan tersendiri. Selanjutnya sumber lain, pertanyaan yang pertama, jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS, serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa kesimpulan yang bisa saudara ambil? Yang pertama, keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS. Contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS yaitu DSS ini digunakan untuk kelayakan proposal kredit Bank Rakyat Indonesia. Sekarang ini karena banyaknya perusahaan ataupun pengusaha yang mengajukan kredit ke bank, membuat bank tersebut harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Sebagai contoh, pemberian kredit BRI, di mana BRI memberikan kredit kepada debitur, tetapi melalui proses yang harus dilalui. Penyaluran kredit yang berhasil akan membawa keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karena itu, BRI harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada seorang calon debitur, BRI harus menilai dulu kelayakan proposal kreditnya. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi, dirancanglah suatu sistem pendukung keputusan spesifik atau SPSS yang dirancang dengan cara tepat dan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS ini menggunakan perangkat lunak Clipper
5.2 sebagai DSS tools atau peralatan DSS-nya. Berdasarkan hasil uji coba sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SDSS ini sangat membantu dan memudahkan pihak pengambil keputusan dalam tugasnya menilai kelayakan proposal kredit. Yang kedua, keputusan yang dihasilkan dari keberadaan GDSS. Contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan GDSS yaitu perubahan IBM. Begitu banyak perusahaan lain memulai sistem pendukung keputusan kelompok untuk memperbaiki pertemuan kelompok. Kasus khusus melibatkan manajer pabrik karena tidak ada mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control. Setelah pertemuan selama 2 jam dengan personil pabrik, semua yang dihasilkan adalah argumen dan perasaan buruk. Jadi, setelah bertemu dengan fasilitator sistem pendukung keputusan kelompok perusahaan, manajer memutuskan untuk memilih 10 karyawan pabrik, dirinya sendiri, dan 2 analisis junior untuk berpartisipasi dalam sistem pendukung keputusan kelompok. Mereka akan menggunakan brainstorming dan voting elektronik untuk menyelesaikan masalah shop floor control. Manajer dan fasilitator memutuskan topiknya adalah apa isu utama dalam memperbaiki shop floor control tersebut. Setelah melakukan brainstorming selama 35 menit dan mengumpulkan selama 645 baris saran, gagasan, dan komentar tentang bagaimana memperbaiki shop floor control tersebut, manajer menemukan bahwa dia mendapatkan informasi bermanfaat tentang masalah ini untuk pertama kalinya. Sebuah daftar disusun dari komentar dan kemudian anggota kelompok menentukannya sesuai urutan kepentingan. Hasilnya dipajang dan diskusi berlangsung selama 10 menit. Manajer mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan memberikan hard file dari semua diskusi dan hasil voting kelompok. Yang ketiga yaitu keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES adalah ES dapat menganalisa risiko sebelum berinvestasi sesuai dengan keadaan yang terjadi di pasar modal. Dengan begitu, investor menjadi lebih yakin dalam berinvestasi. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu bahwa keberadaan DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas manajer, tetapi untuk menjadi sarana penunjang atau tools bagi mereka. Jadi, fungsinya adalah untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa informasi. Sistem inilah yang mendukung keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur. Sedangkan GDSS digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi, sistem perangkat lunak, dan manusia. Dan juga dalam hal keberadaan ES dapat menganalisa risiko sebelum berinvestasi sesuai dengan keadaan yang terjadi di pasar modal. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis, harus dibangun dan diimplementasikan berbarengan, perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS pada sebuah entitas bisnis. Menurut saya, sebaiknya untuk pengambilan keputusan DSS dan GDSS dapat menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis, karena DSS merupakan sistem untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contohnya, seperti link elektronik, sedangkan GDSS hampir sama dengan DSS. Bedanya, GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya seperti e-government, sehingga jika pengambilan keputusan dilakukan oleh DSS dan GDSS menjadi satu entitas bisnis akan menjadi lebih baik dan lebih akurat lagi hasilnya. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS dan GDSS, yaitu model DSS ketika DSS ini untuk pertama kalinya dirancang. Model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut.
Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Kelompok, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah-istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Istilah ini antara lain sistem pendukung kelompok, kerjasama berbantuan komputer, dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi, dan sistem pertemuan elektronik. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi-situasi ini diberi nama groupware. Contoh DSS dan GDSS pada entitas bisnis adalah pada level taktis ini, pengumpulan data semua data-data dari level operasional dan diolah dalam bentuk pengendalian manajemen sedetailnya. Yang pelaporan data-data tersebut, yang informasi datanya akan dilaporkan kepada level strategi untuk pengambilan keputusan, dan tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Tingkat ini diduduki oleh manajer cabang dari tiap-tiap fungsi dari level operasional. Contoh pada entitas bisnis yaitu kasus aplikasi DSS pada perusahaan PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dipergunakan untuk mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-Service akan dapat membantu evaluasi pemilihan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, terutama tentang saran Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless atau wireline. Dengan adanya sistem DSS, PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Telkom maupun customer. Selanjutnya, terdapat kasus kelas B pada buku Loudon halaman 504 dari 660 halaman, yaitu tentang Siemens makes business process more visible. Question 1-4. Pertanyaan yang pertama, identifikasi masalah dalam studi kasus ini. Apa faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang berkontribusi terhadap masalah tersebut? Permasalahan dalam kasus ini adalah proses bisnis Siemens yang kompleks, yang meliputi keterlambatan dalam pengadaan suku cadang dan pengiriman produk, serta inefisiensi penagihan, baik itu penagihan ke pelanggan maupun pembayaran utang kepada pemasok. Faktor manajemen yang berkontribusi terhadap masalah tersebut adalah pengelolaan bisnis yang tidak optimal, sehingga terjadi banyak permasalahan dalam hal produksi, pengiriman, dan pembayaran. Faktor organisasi yang berkontribusi terhadap masalah tersebut adalah perusahaan tidak menerapkan teknologi untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, yang mana Siemens masih mengelola proses bisnis dengan manual. Ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan, hal tersebut langsung berdampak pada perusahaan dan solusi atas masalah tersebut sulit untuk ditemukan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kemampuan perangkat lunak penambangan proses. Apakah ini solusi yang efektif? Jelaskan jawabannya. Dalam hal kemampuan perangkat lunak penambangan proses ini, memiliki banyak kemampuan yang dapat membantu bisnis lebih berkembang efisien. Celonis menganalisis banyak penyebab penyimpangan dan kehilangan kinerja, menyoroti isu-isu yang memiliki dampak terbesar pada kinerja proses. Nah, menurut saya, hal ini merupakan solusi yang sangat efektif, dikarenakan perangkat lunak menyediakan sejumlah besar data dan solusi untuk bisnis yang dilakukan oleh individu, bekerja secara manual dan bisa dilakukan secara cepat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses penambangan mengubah pengambilan keputusan di Siemens? Proses penambangan mengubah pengambilan keputusan di Siemens dilakukan sejak Siemens menerapkan proses penambangan. Siemens ini mampu mengidentifikasi perlambatan dalam pengadaan suku cadang.
pengiriman produk yang terlambat, dan inefisiensi penagihan yang merugikan perusahaan hingga jutaan dolar. Sekarang ini, Siemens memilih lebih dari 2.500 pengguna proses Dash di seluruh dunia. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang perlu ditangani saat menerapkan sistem penambangan proses? Saat menerapkan sistem penambangan proses, maka akan ada penolakan baik itu dari karyawan maupun dari manajer perusahaan sendiri. Hal ini karena penerapan sistem ini merupakan suatu bentuk penerimaan terhadap perubahan teknologi yang terjadi. Dari pihak karyawan, mereka akan merasa kebingungan dalam menggunakan sistem baru tersebut. Dengan begitu, mereka menolak untuk menggunakannya. Sedangkan dari segi manajer, sudah pasti manajer mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan penerapan sistem tersebut. Apakah biaya yang dikeluarkan melebihi pendapatan yang diterima perusahaan? Dengan demikian, hal itulah yang menjadi masalah yang sangat perlu ditangani ketika menerapkan sistem penambangan proses dalam perusahaan. Baiklah, cukup sekian penjelasan jawaban pada tugas minggu ke-11 dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.